Indikator 65 menganalisis prinsip penyusunan silabus dalam pendidikan jasmani berbasis ICT dan penerapan TPACK. Contoh soal, salah satu perbedaan RPP dengan silabus adalah A. Dalam RPP, langkah-langkah kegiatan masih perlu dirinci. B. Dalam RPP terdapat langkah-langkah pembelajaran. C. Dalam silabus terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, sedangkan dalam RPP tidak ada. D. Dalam RPP perencanaan dilaksanakan dalam satu semester. E. Dokumen RPP hanya digunakan untuk satu kali pembelajaran. Jawaban A. Dalam RPP langkah-langkah kegiatan masih perlu dirinci. Karena di dalam silabus itu tidak ada terlalu rinci, tapi di RPP dilakukan perincian seperti kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan kegiatan lainnya. 66. Merancang prinsip penyusunan RPP dalam pendidikan jasmani berbasis ICT dan penerapan TPACK. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan media berbasis ICT pada komponen langkah-langkah pembelajaran dalam RPP pada kegiatan mengamati peserta, yaitu peserta didik. A. Menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran, tayangan PowerPoint, gerak dasar lokomotor. B. Menyimak penjelasan guru tentang gerak dasar lokomotor di buku pegangan siswa. C. Menyimak penjelasan guru melalui media gambar tentang gerak dasar non-lokomotor. D. Menyimak penjelasan guru melalui media sketsa tentang gerak dasar non-lokomotor. E. Menyimak penjelasan guru tentang gerak dasar non-lokomotor di papan tulis. Jawaban A. Menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran, tayangan PowerPoint, gerak dasar lokomotor. Sebenarnya untuk poin A sampai E ini merupakan kegiatan mengamati, namun kata kuncinya dari soal berbasis ICT. Kalau ICT tentu PowerPoint yang lebih tepatnya, karena PowerPoint ini dilakukan, ditayangkan melalui laptop dan Infocus. Laptop dan Infocus merupakan media berbasis ICT. Langkah pertama dalam menyusun RPP adalah menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Alokasi tempat, B. Sekolah, C. Mata pelajaran, D. Kelas atau semester, E. Tema. Jawaban A. Alokasi tempat. Untuk option B, C, D, dan E itu memang ada ya teman-teman. Ini salah satu contoh RPP, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, materi pokok, alokasi waktu. Tapi alokasi tempat tidak ada. 67. Merancang pengembangan bahan ajar berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Mohon maaf, yang ini belum ada contoh soalnya, kita lanjut saja dulu. 68. Merancang pengembangan media berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Pembelajaran PJOK berbasis ICT lebih menarik dan kontekstual, merupakan wujud penyajian materi pembelajaran dengan menggunakan A. Google Drive, B. YouTube, C. WhatsApp Group, D. Zoom, E. Google. Jawaban B. YouTube. Karena di YouTube itu ada video, ada suara, ada gerak, ada gambar, sehingga peserta didik menjadi tertarik dengan adanya tayangan dari YouTube. 69. Merancang pengembangan penilaian berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Penjabaran pendekatan saintifik dalam LKPD tercermin melalui aktivitas 5M. A. Mengamati, menanya, menganalisis, mencoba, dan mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. C. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. D. Mengamati, menanya, membayangkan, mencoba, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, menjawab, menalar, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Jawaban C. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.
Saintifik ini sudah ada sebelumnya ya teman-teman soalnya, tapi kita coba lagi. Ini berdasarkan LKPD, penjabaran dalam LKPD. Jadi di LKPD itu kita akan menilai siswa dari mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. 70. Merancang pengembangan metode dan strategi pembelajaran berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Ini juga belum ada. 71. Merancang pengembangan pendekatan dan model pembelajaran berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran berbasis pembelajaran pendidikan jasmani. Pak Derajat guru PJOK SMP mengajar materi praktek penguatan gerak spesifik berbagai jenis melempar dan menangkap bola dalam permainan basket. Selanjutnya, memberikan tugas secara berkelompok untuk menelusuri berbagai gambar dan video di internet untuk mendukung apa yang sudah dipelajarinya dan melaporkan secara tertulis dari hasil penemuannya. Proses pembelajaran tersebut berbasis A. Project-based learning, B. TPACK, C. HOT, D. Digital, E. Problem-based learning. Jawaban E. Problem-based learning. Karena dari kata kunci soal memberikan tugas kelompok, kemudian mencari di internet, dan melaporkan hasil diskusi penemuan tersebut. Jadi adanya sebuah masalah, kemudian dipecahkan bersama kelompok siswa tersebut, kemudian mempresentasikan. Kalau untuk project based learning, itu menghasilkan sebuah karya. 72. Merancang pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis ICT dan penerapan TPACK perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Pemanfaatan ICT dalam penyusunan LKPD meliputi dua jenis, yaitu ICT berbasis A. Elektronik dan televisi, B. Elektronik dan internet, C. Elektronik dan komputer, D. Elektronik dan radio, E. Monitor dan internet. Jawaban B. Elektronik dan internet. Dalam menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik, itu ada dua contohnya atau medianya, itu berdasarkan elektronik dan internet. Elektronik bisa berupa laptop tanpa internet, dan yang kedua HP menggunakan internet. Jadi kalau untuk internet bisa berupa Google Form, kalau tanpa internet itu bisa berupa laptop yang sudah di-download dari berupa link, misalnya berupa kuis, kemudian di-download di laptop dan dikerjakan tanpa internet. Jadi itu menggunakan elektronik. Kalau internet bisa langsung dari laptop menggunakan Google Form atau kuis secara online. Jadi seperti itu kira teman-teman pemanfaatan ICT dalam menyusun LKPD siswa. 73. Menerapkan manajemen pelaksana intrakurikuler dan kokurikuler di sekolah. Guru PJOK sedang melakukan pembimbingan kelompok peserta didik yang sudah memenuhi ketuntasan belajarnya dengan sebuah kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK dengan outbound di sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh guru PJOK tersebut dalam kegiatan A. Intrakurikuler, B. Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, C. Kokurikuler, D. Ekstrakurikuler, E. Intrakurikuler. Jawaban C. Kokurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang sedang berjalan. Contohnya pembelajaran yang efektif kalau menggunakan shift pagi dan shift siang. Kalau tidak menggunakan shift mungkin pembelajaran dari jam 7 sampai jam 12 siang. Kalau ekstrakurikuler yaitu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Ini agak ragu dengan kokurikuler dengan ekstrakurikuler. Kalau kokurikuler yaitu siswa yang sudah lewat KKM, itu kata kuncinya. Kalau ekstrakurikuler, walaupun belum lewat KKM, tapi jika siswa itu berminat, jika siswa itu berbakat, dia
bisa mengikuti ekstrakurikuler. Tapi kalau kokurikuler lebih cenderung kepada sudah tuntas belajar atau KKM-nya. Jadi itu kira-kira teman-teman perbedaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Menerapkan prinsip pemanduan bakat olahraga dalam pendidikan jasmani. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang diselenggarakan di sekolah sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud 62 tahun 2014 berbentuk A. Latihan olah bakat dan olah minat, B. Latihan olah bakat, C. Latihan olah minat, D. Kepramukaan dan olah bakat, E. Kepramukaan. Jawaban A. Latihan olah bakat dan olah minat. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai merancang media, kemudian menganalisis dasar pemilihan media. Ini mengenai media ya teman-teman, 76 sampai 80. Jadi kita coba saja lihat apa bentuk-bentuk soalnya. Materi pembelajaran sepak bola yang disampaikan Pak Amin di dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah menyebabkan peserta didik menjadi jenuh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pak Amin dapat menggunakan media yang mampu menampilkan presentasi sehingga lebih menarik perhatian. Media sederhana yang digunakan untuk presentasi adalah A. Photoshop, B. Office Microsoft Word, C. PowerPoint, D. Spreadsheet, E. Office Microsoft Excel. Jawaban C, PowerPoint. Ini jelas ya teman-teman, dengan PowerPoint peserta didik akan menjadi semangat karena tampilan dari PowerPoint itu menarik. Esensi dasar ICT dalam pembelajaran adalah melalui A. Pembelajaran berbasis peralatan canggih, B. Pembelajaran modern, C. Pembelajaran kekinian, D. Menggunakan teknologi canggih dan modern, E. Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi. Jawaban E. Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi. Dasar ICT itu ada dua tadi ya teman-teman, berdasarkan elektronik dan internet. Nah, dalam pembelajaran itu diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Informasinya melalui HP, juga bisa melalui laptop yang disambungkan dengan internet. Untuk option A dan sampai D ini itu benar, namun yang lebih tepatnya, yang lebih umumnya yaitu E. Masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Karena dampak globalisasi yang ditandai masifnya penggunaan media massa. Terkait dengan hal tersebut, agar sistem nilai bangsa Indonesia berkembang dengan baik, yang dapat dilakukan guru adalah A. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. A. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. C. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal. D. Memberikan pembatasan siswa dalam mempelajari budaya asing. E. Mempelajari budaya asing sebagai sarana kemajuan teknologi. Jawaban E. Mempelajari budaya asing sebagai sarana kemajuan teknologi. Jadi yang bisa diambil dari budaya asing adalah teknologi yang sangat canggih. Kalau untuk budaya lainnya tentu tidak cocok dengan negara kita. 81. Merancang pembelajaran pendidikan jasmani berbasis komputer. Mencerminkan pembelajaran berbasis teknologi, sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam dunia pendidikan saat ini. Pernyataan tersebut relevan dengan A. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. B. Peserta didik dapat belajar meskipun tanpa kehadiran seorang guru. C. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. D. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. E. Pembelajaran abad 21 tetap memerlukan prinsip-prinsip pembelajaran. Jawaban E. Pembelajaran abad 21 tetap memerlukan prinsip-prinsip pembelajaran seperti dari mengamati, menanya, mencoba, kemudian
menalar dan mengkomunikasikan. Dan itu adalah pembelajaran Abad 21 yang menerapkan prinsip-prinsip dari pembelajaran. 82. Menganalisis sistem pendidikan e-learning. Pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi adalah A. Blended learning, B. Virtual, C. E-learning, D. Luring, E. Daring. Jawaban C. E-learning. Kata kuncinya adalah pembelajaran jarak jauh yang berbasis teknologi. Pembelajaran jarak jauh ini bisa dilakukan dengan virtual, menggunakan laptop, dan disambungkan dengan internet. Nah, ini e-learning ini merupakan prinsip dari pembelajaran berbasis teknologi pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya 83 sampai 90 yaitu mengenai instrumen tes, pengukuran, penilaian, evaluasi. Ini mirip-mirip ya teman-teman, jadi kita coba secara keseluruhan mencari soalnya. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, guru perlu mengupayakan diperolehnya hasil penilaian yang konsisten, sehingga benar-benar dapat dipercaya. Untuk itu, dalam penyusunan instrumen penilaian, guru perlu memperhatikan aspek A. Daya beda, B. Validitas tes, C. Kemampuan prediksi, D. Reliabilitas tes, E. Cakupan materi. Jawaban B. Validitas tes. Valid artinya menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Kalau reliable, sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Kriteria tes merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda disebut A. Daya beda, B. Reliabilitas, C. Subjektivitas, D. Validitas, E. Objektivitas. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman, namun kata kuncinya beda, yaitu reliable. Artinya walaupun diuji hasilnya tetap sama walaupun di kesempatan yang berbeda, itu reliable. Kalau valid, alat ukurnya valid atau sah. Selaku guru PJOK di SMP, Pak Anton akan melakukan TKJI untuk mengukur kebugaran jasmani. Peserta didik putri urutan TKJI tersebut adalah A. Vertical jump, pull up 60 detik, lari 50 meter, lari 800 meter, dan sit up 60 detik. B. Lari 50 meter, sit up 60 detik, vertical jump, pull up 60 detik, dan lari 800 meter. C. Pull up 60 detik, lari 50 meter, sit up 60 detik, lari 800 meter, dan vertical jump. D. Sit up 60 detik, vertical jump, pull up 60 detik, lari 50 meter, dan lari 800 meter. E. Lari 50 meter, pull up 60 detik, sit up 60 detik, vertical jump, dan lari 800 meter. Jawaban E. Lari 50 meter, pull up 60 detik, sit up 60 detik, vertical jump, dan lari 800 meter. Ini ya teman-teman, instrumen tes usia 13-15 tahun itu untuk tingkat SD dan SMP. Instrumen tes untuk usia 16-19 tahun itu untuk usia SMA. Kalau untuk putra tingkat SD 50 meter, sama dengan putri 50 meter lari pendeknya. Kemudian angkat tubuh atau pull up. Kemudian baring duduk atau sit up, kemudian loncat tegak. Kalau untuk putri 800, kalau putra 1000. Kalau untuk tingkat SMA, putranya 60 meter lari, putrinya 50 meter. Kemudian selebihnya sama. Yang membedakan lagi lari untuk putra 1200 dan lari untuk putri 1000 meter. Supaya teman-teman tidak lupa urutannya ini, karena urutannya ini sudah baku.
Jadi kita ingat untuk lari 50 meter putra dan putri SD dan kegiatan terakhirnya tetap lari juga, yaitu lari 800 untuk putri, lari 1000 untuk putra. Kemudian urutan yang ketiganya, yang kedua, tiga, dan empat itu yang sering ragu. Itu pertama pull up. Pull up ini adalah tangan, urutan dari tubuh kita. Tangan di atas, kemudian perut, sit up, dan vertical jump itu kaki. Jadi urutannya tangan, perut, dan kaki. Dan paling awal lari jarak pendek dan akhir lari jarak jauh. Itu supaya tidak ragu di saat ujian ya teman-teman. Teknik penilaian kemampuan lompat jauh peserta didik dalam pembelajaran PJOK dilakukan dengan tes A. Unjuk kerja, B. Prospek, C. Produk, D. Penugasan mandiri, E. Observasi. Jawaban unjuk kerja. Karena lompat jauh ini itu mulai dari sikap awal, saat di udara, pendaratan. Nah, ini akan dinilai urutannya. Jadi lebih ke unjuk kerja. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan secara tidak langsung adalah penilaian pada aspek A. Pengetahuan, B. Keterampilan, C. Pengetahuan dan keterampilan, D. Sikap, E. Sikap dan pengetahuan. Jawaban D. Sikap. Karena sikap ini dalam pembelajaran itu secara tidak langsung kita nilai. Yang langsung itu keterampilan dan pengetahuan. Kalau pengetahuan dari soal, kemudian berapa betulnya, itu yang jadi nilai. Kemudian keterampilan, berapa gerakannya. Apakah gerakannya mampu tuntas atau tidak tuntas. Kalau sikap, ya dari kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran tersebut dinilai secara tidak langsung. 91 sampai dengan 100, maaf, 91 menerapkan remedial. Jadi remedial ini adalah kegiatan mengulang pembelajaran bagi siswa yang tidak tuntas. Pernyataan di bawah ini merupakan konsep program remedial dalam pendidikan kecuali A. Diperlukan bagi peserta didik yang belum mencapai keterampilan minimal yang ditetapkan. B. Didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan perbedaan individual peserta didik. C. Peserta didik tidak perlu menempuh penilaian kembali setelah mendapatkan program remedial. D. Ditujukan bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar yang telah ditetapkan. E. Apabila dijumpai adanya peserta didik yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Jawaban D. Ditujukan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal belajar yang telah ditetapkan. Misalnya kriteria atau KKM-nya yang sudah ditetapkan 75, sementara siswa baru mencapai 70, maka diulang lagi pembelajaran dengan cara menurunkan indikator. 92. Menerapkan program pengayaan pendidikan jasmani. Pengayaan ini adalah pembelajaran yang dilakukan kepada siswa yang telah mencapai KKM. Program pengayaan dalam pembelajaran PJOK diberikan kepada A. Peserta didik yang belum mencapai KKM. B. Peserta didik yang belum menguasai tugas gerak yang diajarkan. C. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. D. Peserta didik yang mampu mencapai kriteria ketuntasan lulusan. E. Peserta didik yang peserta didik yang kurang menguasai tugas gerak yang diajarkan. Jawaban C. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dia tutor sebaya atau memberikan tugas-tugas lainnya. Untuk 93 sampai 100 yaitu mengenai PTK. Jadi kita cari beberapa soal mengenai PTK ini. Karena PTK ini ada beberapa tahap. Tahap perencanaan, tahap tindakan, observasi, refleksi, kemudian evaluasi diri, melaporkan, dan menyusun artikel. Apa bentuk soalnya?
Ini langkah-langkah PTK ya teman-teman, penelitian tindakan kelas. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini adalah membuat RPP dan menyediakan media untuk pembelajaran. Yang kedua, melakukan tindakan, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan atau sedang berlangsung. Observasi, penilaian saat proses pembelajaran. Jadi di saat proses pembelajaran terjadi, maka guru tersebut melakukan observasi atau penilaian. Setelah itu adanya refleksi, tanya jawab dengan kolaborator. Jadi di saat proses pembelajaran terjadi, ada kolaborator yang melihat guru tersebut dalam pembelajaran. Jadi di saat refleksi ini, kolaborator itu menilai di mana kekurangan dan kelebihan dari guru tersebut saat melakukan PTK ini, penelitian ini. Contoh soal, menjelaskan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan peserta didik dengan menerapkan strategi memotivasi untuk belajar atau berlatih yang berorientasi pada keberhasilan, merupakan salah satu kegiatan PTK pada tahap A. Refleksi, B. Perencanaan, C. Inti, D. Akhir, E. Awal. Jawaban E. Awal. Kata kunci dari soal ini keseluruhan yaitu menjelaskan. Jadi ini menjelaskan kegiatan belajar itu dilakukan di tindakan. Jadi di dalam proses pembelajaran. Ini bagian yang kedua ya teman-teman. Kemudian di dalam proses pembelajaran kita berdasarkan RPP. Salah satu di RPP yaitu di bagian awal itu guru menjelaskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada saat ini dan memotivasi siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Ini di bagian awal. Strategi memotivasi. Proses mengidentifikasi tentang kemajuan-kemajuan yang diperoleh ataupun kekurangan serta hambatan-hambatan yang masih dihadapi oleh guru beserta peserta didik merupakan sebuah proses dalam penelitian tindakan kelas pada tahap A. Identifikasi masalah, B. Observasi, C. Berkolaborasi, D. Tindakan awal, E. Refleksi. Kata kuncinya adalah jawaban E. Refleksi. Kata kuncinya di sini adalah proses mengidentifikasi tentang kemajuan-kemajuan. Berarti kolaborator melakukan atau melihat kemajuan-kemajuan yang diperoleh atau kekurangan yang diperoleh oleh guru tersebut di saat pembelajaran. Nah, melihat kekurangan ini tentu setelah melakukan proses, setelah melakukan tindakan, setelah menilai, dan dilakukanlah refleksi. Nah, di saat refleksi inilah sebagai kolaborator melihat, mengidentifikasi bagian mana guru tersebut belum menguasai model atau belum tuntas pembelajaran tersebut. Seorang guru PJOK sedang meningkatkan kemampuan renang peserta didik dengan metode variasi renang melalui PTK. Pentingnya ada kolaborator dalam pelaksanaan PTK tersebut dalam rangka evaluasi yaitu A. Memotivasi peneliti agar menemukan metode yang terbaik. B. Mengevaluasi guru peneliti agar menetapkan tujuan penelitian dengan benar. C. Mengoreksi penelitian tentang implementasi metode penelitian yang dilaksanakan. D. Mendorong peneliti agar bekerja dengan baik. E. Ditemukan hal-hal yang baru yang mungkin tidak disadari oleh guru peneliti. Tahap pelaksanaan tindakan dalam PTK akan berjalan bersama dengan tahap A. Observasi dan refleksi, B. Refleksi dan kolaborasi, C. Perencanaan dan observasi, D. Observasi dan pengumpulan data, E. Kolaborasi dan pengumpulan data. Jawaban D. Observasi dan pengumpulan data. Kegiatan yang pertama, saya ulang lagi ya teman-teman. Kegiatan pertama adalah perencanaan, yaitu membuat RPP. Yang kedua adalah pelaksanaan atau melakukan tindakan. Itu dalam pembelajaran, melakukan pembelajaran. Kemudian dalam melakukan pembelajaran itu langsung bersamaan dengan penilaian, observasi, dan pengumpulan data. Kemudian yang keempat adalah refleksi, berkolaborasi dengan
kolaborator antara kolaborator dengan guru. Jadi di sini yang lebih tepatnya adalah observasi dan pengumpulan data. Jadi menilai dan mengumpulkan data siswa. Penelitian tindakan kelas diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain, seperti atasan, sejawat, mahasiswa, dan sebagainya. Dalam PTK merupakan prinsip dari A. Kolaboratif, B. Refleksi, C. Observasi, D. Pelaksanaan, E. Perencanaan. Jawaban A. Kolaboratif. Karena kata kuncinya di sini adalah bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Ya, bekerja sama otomatis itu adalah berkolaborasi. Demikian teman-teman untuk part 6 ini. Semoga teman-teman lulus dengan hasil yang memuaskan. Ini adalah salah satu contoh dari soal. Semoga teman-teman bisa menjawab soal dengan benar di saat ujian nanti. Jika di soal ini masih kurang, karena hanya satu contoh soal, bisa jadi soal ini yang tidak keluar, tapi model soal yang lain. Jadi saran saya silahkan cari lagi bentuk-bentuk soal lainnya. Semakin banyak membahas soal, semakin banyak pengetahuan kita. Semoga teman-teman lulus semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika ada kekurangan dari video ini, silahkan ditulis di kolom komentar dan mohon maaf jika saya mempunyai kesalahan. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.